Apa gambaran di benak Anda ketika disebut nama Saiful Jamil? Adakah ia hanya seorang yang sangat piawai mengelola rasa percaya diri dan narsisme untuk meraih penggemar dan tetap eksis? Mungkin ini sudut pandang sederhana, tapi faktanya saat ini tak banyak penyanyi dangdut yang setenar Saiful Jamil. Kalau saya nggak mungkin lah penyanyi dangdut terpopuler fales. Tapi jika Anda membayangkan seorang bintang dangdut haruslah yang bersuara merdu, mumpuni dalam teknik menyanyi dan memiliki cengkok alami yang sempurna, Anda akan kecewa menempatkan Saiful Jamil di kursi bintang itu. Dangdut adalah jalan mapan karir Saiful setelah masa panjang pencarian dan perjuangannya. Tapi juga sebenarnya jalur musik ini lebih tampak sebagai sekedar pijakan yang memungkinkan Saiful bisa tetap dikenal karena keunikan lain dirinya. Saiful pernah menjadi model, bermain sinetron, membintangi beberapa film layar lebar sebelum dikenal sebagai pedangdut. Dan yang terutama menyempurnakan popularitas Saiful Jamil adalah kisah-kisah kehidupan pribadi lengkap dengan segala kontroversinya. Lalu seperti apakah landscape pertumbuhan seorang Saiful Jamil? Bagaimana ia memastikan minatnya di dunia hiburan? Dan seperti apa Saiful meraih mimpi-mimpinya? Tante, udah gitu antennya di bawah lagi. Saiful Jamil lahir 21 Juli 1980 di Jakarta. Bungsu pasangan Tubagus Muhammad Kawi, Hajah Hasanah, perantau dari Banten yang bertaruh hidup di kawasan Tanjung Priok. Sang ayah pensiunan tentara yang kemudian berkiprah sebagai kepala kuli, sebuah profesi yang sangat khas dan menantang. Tentu, Saiful kecil pernah merasakan pengaruh nama ayahnya di lingkungan sekitar. Terlahir dari keluarga yang sederhana, bapak saya itu dulu adalah seorang angkatan darat. Beliau itu adalah pejuang tahun 45. Dan saya bangga banget sama bapak saya ya. Karena apa? Bapak saya itu orang yang gampang bergaul, sama seperti saya. Ibu saya pun juga sama, orang yang gampang bergaul. Dan saking bergaulnya, itu yang namanya di Mangga Dua Bedeng. Panggilannya Mangga Dua Bedeng yang sekarang menjadi pertokoan yang terkenal di Asia Tenggara, yaitu Mangga Dua. Saya kalau kemana-mana ya, jadi sebuah kebanggaan buat saya. Wah, itu anaknya Pak Kawi. Jadi saya tuh kalau mau ngambil apa-apa ya di toko-toko, agen-agen gitu, tinggal nyebutin nama bapak saya itu dikasih gratis. Tuh. Ketika setiap jejak seorang hari ini sebenarnya memiliki akar di masa lalu, pada Saiful, kesukaannya terhadap dangdut dipupuk oleh kebiasaan menonton film India. Dan itu juga diperolehnya dengan cara gratis berkat nama sang ayah. Mana? Nonton bang. Tiketnya. Saya mau nonton bioskop pun, ya. Itu saya gratis, nggak pernah bayar. Tiketnya? Enaknya Pak Kawi. Oh, ada Pak Kawi? Iya. Jadi ada namanya dulu bioskop Garuda. Itu bioskop itu selalu nayangin film-film India. Makanya saya sekarang jago nyanyi dangdut gara-gara saya sering banget nonton India. Jabarham Jawa honge, kya hai jaha honge, lekin Jawa honge, kaha pyar karenge, mujhse karenge. Di masa itu, meski bangga pada kedua orang tuanya yang memiliki pengaruh khusus di lingkungan sekitar, Ipul mengaku pernah minder dengan namanya sendiri. Ia merasa nama yang disematkan padanya tak cukup trendy, atau dalam istilah sekarang, kurang gaul. Benci banget sama nama saya sendiri. Kok namanya Ipul gitu, jadi nggak ada nilai jual gitu. Saya sampai saya kadang-kadang suka
kepengen ngeganti nama gitu, Susaipul atau apa, lucu banget dulu tuh. Saya tuh bener-bener kayak nggak mensyukuri banget dengan nama itu gitu. Dan kalau boleh tahu ya pemirsa, nama itu bukan asli pemberian bapak saya. Itu nama itu diberikan oleh sahabat bapak saya orang Padang. Ternyata dengan nama itu saya mendapatkan keberkahan. Saya menjadi ya boleh dibilang menjadi artis yang benar-benar saya tidak pernah ngebayangin dari kecil saya jadi artis. Ada hal lain yang selalu diingat Ipul, bahwa hasratnya pada modeling tampaknya dari kebiasaan kecilnya memperhatikan perkembangan fashion. Lalu seringkali karena keterbatasan, Ipul berusaha tampil modis dan trendy dengan caranya sendiri. Jadi dulu itu ada baju model gini, yang dalamnya itu panjang, terus luarnya itu ada kayak model singlet, jadi terkesan kayak ada dua baju. Saking pengennya gue punya itu baju, ya, itu gue kan orangnya agak-agak kadang-kadang mau nanya juga suka malu ya, lucu deh. Saking kepengen tuh punya baju, akhirnya gue beli kaos kutang si kecil. Saking kepengen tuh punya baju yang kayak double gitu, akhirnya dalamnya gue kasih seragam sekolah gue. Gue doublein. Itu saking pengennya punya tuh baju. Jika kesukaan pada film India adalah sebuah pertanda yang kemudian membawanya ke dunia dangdut, pengalamannya memadu padan pakaian seadanya menunjukkan jejaknya sebagai pribadi yang berani berbeda. Maka inilah pengalaman Saiful lainnya yang membentuk karakter diri hingga dewasa, yakni kebiasaan membantu orang tua dan menjadi anak paling rajin dan sering melapis pekerjaan-pekerjaan ibunya. Dari kecil orangnya nggak pernah yang namanya gengsi. Dari kecil nggak pernah namanya orang yang malu. Dari kecil tuh udah pede. Dari kecil tuh saya orangnya udah bener-bener gampang bergaul. Dagang empek-empek, ngejajakin ke kampung-kampung, setoran. Itu pernah. Jadi memang karena dulu namanya anak kecil kan lata-lataan gitu ya, bukan karena susah, bukan. Jadi dari kecil orangnya nggak pernah males, walaupun saya anak bontot, anak laki-laki. Asal pemirsa tahu, saya tuh dari kecil yang ngerjain kerjaan rumah tuh saya. Kebetulan kan bapak saya sakit, jadi bapak saya itu diuji sama Allah sakit lumpuh selama 13 tahun. Dari umur saya masih SMP, jadi kalau ibu saya pergi keluar kota, saya tuh yang nyebokin bapak saya. Ya mungkin kesuksesan yang sekarang saya dapat ini, ya mungkin karena ketelatenan saya dulu, sama orangnya saya juga nggak pernah nggak pernah gelian. Adalah menarik melihat cara Saiful Jamil memaknai pendidikan rumah di masa kecilnya. Meski ia tahu bahwa kedua orang tuanya sering sangat keras, hal itu tetap dikenang Saiful sebagai cara yang tepat dan bisa membuatnya lebih baik. Ya Allah, kok aku bontot, tapi kok nggak kayak anak-anak bontot yang lain gitu. Aku diperlakukan kayak bukan anak bontot sewajar yang selalu disayang gitu. Selalu apa-apa yang kalau dibeliin motor, kakak saya nomor 1. Kakak saya saya nggak pernah dapat apa-apa dulu masih kecil. Aku anak yang sering kena gebukan orang tua. Saya sama abang saya sering berantem. Abang saya yang sekarang jadi manajer saya, itu sering berantem. Ada aja yang diberantemin, ya. Pasti saya yang sering digebukin dua-dua sampai nangis. Sampai sapu ijuk itu yang buat nyapu-nyapu sampai patah. Sering patah saking saya bandelnya gitu.
Saiful beruntung, meski mengenal model pendisiplinan yang keras di rumah, ia terus dijaga oleh orang tua dan kakaknya dari dunia keras di luar rumah. Sang ayah adalah kepala kuli. Ketika sakit dalam waktu lama, kegiatan ini diteruskan si sulung M. Syarkawi yang biasa disapa Haji Soleh. Tapi Ipul sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan pekerjaan ini. Ya, makanya dia nggak pernah tahu dunia kekerasan, nggak pernah tahu dia. Padahal dia hidup di lingkungan keras, gitu kan. Di lingkungan yang memungkinkan orang untuk jadi preman, di lingkungan orang yang memungkinkan untuk jadi penjahat, gitu. Tapi saya buat dia memang nggak pernah tahu dunia itu. Ngelihat saya rajin, ngelihat saya nyapu, kerjaan rumah saya kerjain, ngepel, nyuci piring, ya. Sampai kakak saya bilang, yang nomor 1 itu Haji Soleh, dia bilang gini, lo kerjaan kayak begini, paling juga udah gede lo jadi pembantu. Lo gede paling jadi pembantu. Entah sejauh mana perlindungan itu berpengaruh terhadap cara Saiful bergaul. Yang jelas, sejak SD hingga SMA, Ipul merasa kurang nyaman berteman dengan para lelaki. Dibandingin ya. Saya SMP itu pernah nonton sebuah teater namanya Teater Beling. Yang mimpin tuh namanya Pak Imam, Imam S. Bumiayu. Saya ingat banget, dan itu adalah teater yang wajib ditonton oleh anak SMP, SMA, sama anak kuliahan. Dan itu udah menjadi ekstrakurikuler untuk guru-guru kesenian. Wajib nonton, bayarnya 2.500. Jadi, kamu belum pernah melihat apamu? Iya. Jadi pada saat habis selesai pagelaran, itu direkrut anak-anak baru. Untuk apa katanya? Untuk melihat sejauh mana jiwa ini memiliki jiwa seni. Akhirnya saya bergabung. Nah, mulai dari situlah saya menemukan jati diri saya. Kamu yang salah, kamu yang salah, kamu yang salah. Permisi Tuan. Kamu salah. Waktu bulan bahasa, saya tawarkan anak-anak siapa mau ikut, ada teater nih. Jadi dia sendiri milihnya, aku bu bagian ini gitu. Dia sendiri yang milih itu. Cuman saya lihat sendiri karena dia bagian apa ya, yang tadi itu drama, kurang senang kayaknya. Jadi saya tuh nggak puas kalau anak ini kurang merasa ini kan, seolah terpaksa gitu. Begitu dikasih modeling, langsung gini dia itu. Jadi kita senang deh. Waktu kita lihat di Senayan main, dia benar-benar dia itu. Benar, oh iya. Jadi mulai dari situ kita dukung. Mereka bermain, anak-anak dari 42 saya bawa. Nonton abangnya ada di sana gitu. Jadi mereka senang gitu. Teriakin dari tribun, Bang Saiful. Dia melihat sampai keras begitu. Jadi senang memang. Di masa itu pula Saiful mengenal cinta pertamanya menjelang akil balik, dan gadis itu adalah Citra Yunita, sosok yang belakangan juga menjadi penyanyi dangdut dan sudah dianggapnya sebagai bagian dari keluarga. Tapi dulu sih pernah saya jatuh cinta kepada seorang wanita dulu, yang sekarang mungkin namanya juga masih tetap ada di hati saya. Saya benar-benar mengalami cinta yang
bener-bener cinta yang sudah berlebihan. Jadi aku main ke kos-kosannya. Dari kos-kosannya itu, aku ditarik sama abang aku yang nomor 1, diusir dari kos-kosannya dia. Jigo, ngapain lu di sini? Bukannya pulang dicari Babe tuh di rumah. Buruan cepat pulang. Pulang. Pulang lo. Ngapain lo di sini? Ayo pulang. Pagi-pagi nih kita suka kalau jam 9 itu udah pergi ke mall. Udah pergi ke mall jalan-jalan gitu, masih pakai baju tidur. Ibu udah jemput saya ke kosan gitu, ayo makan katanya gitu. Kemana? Tapi kita berdua cuek orangnya. Ibu juga pakai celana pendek, saya juga pakai celana pendek. Pergi aja gitu ke mall, kayak ke Kelapa Gading. Kemana? Habis itu pulangnya entah siang, entah sore gitu, ntar sampai rumahnya dia gitu. Sampai mami juga orangnya juga orang tuanya kan terima ke saya. Dulu ganteng ya fisiknya Saiful, cuman masih belum gemuk. Sekarang udah sehat ya Saiful. Ini memang rambut saya kan begitu kan, model-model gitu, kurus tirus, aduh cakep banget deh. Lo lihat deh.